Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar bin Hafiz, ulama dari zaman ini, sudah beberapa kali datang ke negara kita. Bahkan kalau kita nggak salah itu dalam 1 tahun ini bisa 2 kali. Beliau ketika sampai di tanah air ini dengan istilahnya rihlah, itu mengunjungi beberapa tempat seperti Gresik, Jakarta, terus Banjarmasin kalau nggak salah. Itu kalau kita dengar kabarnya itu dalam rangka ya dakwah Islamiyah. Saya juga nggak tahu kenapa orang-orang kita ini sering mendatangkan beliau. Tentu dalam hal ini ada pertanyaan. Pasti ada orang yang atau seseorang yang mengajaknya kemari atau organisasi. Kalau itu yang membiayai pemerintah, saya pikir ini juga nggak mungkin. Tentu ini ada dana-dana dari organisasi yang tentu jumlahnya besar sehingga bisa mendatangkan beliau ke Nusantara. Ini bukan perkara yang sepele kalau kita kaji dari segi biaya. Dengan acara yang begitu padat di beberapa tempat, ini kan jelas memerlukan akomodasi yang besar sekali. Dan kedatangan beliau ini ke Nusantara, ini ada juga yang membuat banyak pertanyaan. Untuk apa beliau beberapa kali ke sini? Apakah dimanfaatkan oleh ya oknum-oknum atau organisasi tertentu untuk menguatkan kredibilitas mereka di tanah air? Karena selama ini ada organisasi dalam tanda kutip yang sekarang-sekarang ini selalu mendapatkan sorotan karena sering diserang oleh netizen-netizen dan para youtuber karena disinyalir organisasi ini sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri, tidak ada sama sekali untuk kepentingan negara, apalagi untuk kepentingan Nusantara. Mengamati fenomena yang seperti itu, rupanya Gus Fuad Pleret mengamati pola-pola mereka selama ini. Dan dengan sedikit sindiran, Gus Fuad ini menyentil dari Habib Umar bin Hafiz karena sering-sering datang ke sini. Dari pembicaraan Habib Umar bin Hafiz, kita dengar seolah-olah negara ini tidak aman dan butuh beliau sehingga dihadirkan untuk menenangkan rakyat-rakyat Nusantara. Nah, inilah yang mendapatkan sindiran Gus Fuad Pleret. Kita simak dulu videonya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam. Ini ada, saya dikirimi teman, itu judulnya apa itu, Aran Habib Umar menjelang pemilu 3 hari lalu, ini di up. Dan ini kan supaya dikesankan Habib Umar itu pahlawan, Habib Umar itu sosok peduli dengan Indonesia, apa itu ikut cawe-cawe. Ini bagi saya aneh banget, ini aneh banget dan konyol banget, tapi ya sebaiknya kita sedikit dengerin dulu ya ini. إذا جاء دورك في انتخاب أو غيره فاحذر أن تنتخب إلا من يتقي الله وإن صوتك أمانة فإن بدا لك في المرشحين من تعلم أنه يتقي الله تبارك وتعالى فدونك وهو وإن التبس الأمر عليك فارجع إلى من تثق به من أهل علم الخشية والخوف من الله الذين لا غرض لهم في الدنيا لتنظر أهون الشرين أو من فيه من هو أقرب لمصلحة الناس فإن التبس الأمر عليك فاعتزل الكل. هذا dan seterusnya ya. Seterusnya ini bagi orang-orang bodoh kayak gini pasti mabuk. Oh. Udah, Habib Umar itu nggak usah ikut ngurusin. Saya nggak tahu ini apakah memang si Habib Umar itu benar-benar mau cawe-cawe pemimpin Indonesia apa enggak gitu. Tapi saya peringatkan untuk yang
yang itu maupun Habib Umar nggak usah ikut-ikutan pemilu di Indonesia. Ngurusi aja Yaman aja kacau balau, kere, perang itu diselesaikan kalau memang antum itu min auliyaillah. Perlihatkan apa itu karomah antum bisa mengatasi masalah. Indonesia baik-baik saja, nggak ada masalah dan tidak membutuhkan kecuali hanya budak-budak antum. Tuh. Jadi ini kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Itu udah kalau udah pakai bahasa Arab, sok bijak, kemudian ngutip-ngutip hadis, ngutip-ngutip ayat Quran, itu kurang jeli memahami apa landscape politik maupun apa jenenge ya landscape politik ya terutama itu maupun tujuan dari pernyataan seperti ini tadi gitu loh. Jadi ya bener Kiai Yahya Stakuf Gus Yahya itu kalau Habib Umar Indonesia ya kalau mau ngaji ya silahkan datang ke langgannya Kiai Yahya mau diajari ngaji. Indonesia udah terlalu banyak ulama yang hebat-hebat yang dasar-dasar dan Indonesia ini adalah pusatnya para wali yang tidak kelihatan banyak, tapi tidak ada satupun yang dari Habib, tidak ada, semua itu asli bangsa Indonesia, keturunan Wali Songo atau keturunan yang lain. Nggak ada yang Habib di Indonesia, nggak ada yang sekarang ini yang Habib yang wali, nggak ada. Jadi biarkan wali-wali Indonesia ngurusi Indonesia. Kalau benar Habib Umar mau ikut campur, saya peringatkan, antum tidak saya butuhkan, antum tidak dibutuhkan bangsa Indonesia, antum lebih dibutuhkan di negara antum, selesaikan perang, itu konflik dengan Houthi, dengan yang lain-lain itu, ya toh, ekonomi Yaman yang morat-marit, porak-poranda, kere semua, itu didoakan supaya jadi negara yang seperti Indonesia, kaya raya, udah lah. Masa orang kere mau sotako sama orang kaya gimana, orang bodoh mau nasihati orang pinter gimana. Indonesia udah banyak walinya, udah banyak ulama yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang kelas dunia, enggak, yang hafidul Quran, juara hafidul Quran internasional ya, banyakannya kan dari Indonesia, seringnya kan dari Indonesia kan, lomba hafalan Quran, belum pernah kan dari Yaman juara, belum pernah. Musabaqah tilawah Quran, tilawah, kebanyakan yang juara internasional dari Indonesia. Yaman kan belum pernah juara, ya itu aja dididik biar kayak Indonesia keren. Gak usah sok pahlawan lah di sini ya. Mohon maaf, mohon ampun kalau tersinggung kalau saya salah. Ini soalnya sudah menyangkut harga diri berbangsa dan bernegara. Orang luar jangan ikut-ikutan campur urusan negara. Begitu tadi statement dari Gus Fuad Pleret mengamati Habib Umar bin Hafiz ini yang sering datang ke Indonesia dan di situ mendoakan untuk bangsa Indonesia. Kata Gus Fuad, doakan saja negaramu karena di sini di Indonesia ini sudah banyak wali-wali dan itu wali asli dari Wali Songo. Jadi jangan coba-coba untuk mencampuri urusan-urusan dalam negeri Indonesia. Juga bahkan di sini disebut negara Yaman ini adalah negara miskin, banyak konflik. Kalau memang antum ini benar-benar seorang wali, doakan saja negara antum supaya aman dan ekonominya makmur seperti Indonesia. Jadi dalam kesimpulan ini Gus Fuad juga mengatakan kita nggak butuh orang-orang di luar Indonesia untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Kecuali yang butuh itu ya hanya muhibin-muhibinnya saja yang selama ini selalu merecoki, membuat makam palsu, dan membuat pembelokan sejarah dan seterusnya. Juga yang paling pokok Gus Fuad di sini mengatakan jangan sekali-sekali orang luar mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Bagaimana seorang miskin mau menyumbang orang kaya? Bagaimana orang yang banyak konflik di sana menasihati kita supaya kita tidak konflik, bahkan mendoakan kita supaya negaranya aman. Itu yang saya tangkap dari statement Gus Fuad Pleret ini. Ya memang seyogyanya kita berpikir seperti itu karena memang kita ini kan banyak orang yang alim, banyak orang yang pinter. Jadi untuk apa kita membutuhkan orang alim di luar, seolah-olah kita ini kealimannya dibanding mereka ini masih di bawahnya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang kita harus hilangkan dalam pikiran kita supaya kita ini tidak rendah diri. Kita ini sebenarnya lebih dari
apa yang kita duga, banyak ulama kita ini yang kelasnya internasional, banyak wali-wali jelasnya, sehingga perjuangan-perjuangan mereka dulunya pun sejarahnya kita sudah bisa tahu melewati apa yang kita baca-baca selama ini. Untuk apa kita butuh orang lain, yang orang lain sendiri sebenarnya negaranya porak-poranda, ekonominya morat-marit, sementara kita ini negaranya negara besar, gemaripah loh jinawi. Nah, jadi tidak lain Habib Umar bin Hafiz datang ke sini itu hanya memenuhi kepentingan dari oknum-oknum muhibinnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.